Halo Forensikers, kembali bersama saya Denny Darko dan Ibu Hatri Sumi Purwanti di Forensic File. Dan kita sekarang mau membahas tentang kemarin itu ada seorang wanita. Khusus, ya. Ya, ini dokter. Seperti Bu Hatri. Ya. Nah ini itu karena jadi malamnya itu mereka cekcok terus membakar bengkel milik keluarga pacarnya. Nah ini ruko, 3 ruko yang jadi satu dok katanya. Terus kebakaran. Dan kebakaran ini akhirnya besar karena kan bengkel itu ada oli, ada semua lah ya. Langsung itu cepat dan terjadi ledakan juga. Akhirnya anggota keluarganya itu terdiri dari 5 orang. Jadi bapak, ibu, terus si pacarnya ini tadi sama adiknya 2 orang. Nah adiknya ini sempat selamat karena lari ke atas ruko. Nah tapi yang 3 ini akhirnya katanya tewas terpanggang. Bapak, ibu sama pacarnya. Sama pacarnya itu tadi. Nah ini kan satu hal yang sangat miris, mengagetkan dan tragedi yang memang sedih sekali ya mendengarnya. Karena memang akhirnya itu semua terjadi karena si pacarnya ini yang dokter wanita ini tadi itu berusaha menuntut untuk dinikahi karena mereka ini berhubungan sekian lama, terus yang wanita ini hamil. Betul. Seperti itu dok. Nah kalau seandainya memang seperti itu, seandainya si dokter ini tidak mengaku, itu akan tetap bisa ditelusuri atau tidak? Karena kan dari ilmu DVI dan semuanya itu kedokteran forensik. Iya, kedokteran forensik ya. Bisa. Bagaimana itu langkahnya dok? Jadi ingat cerita saya pertama kali lulus dokter forensik tahun 2005. Saya pun menangani seorang dokter, tapi dia yang jadi korban terus meninggal terbakar, suami yang bakar. Gitu, terbalik gitu. Ya. Tapi satu hal yang sama pernah terjadi. Tapi di rumahnya dia sendiri dibakar. Jadi kita kerjasama kalau kepolisian itu dari ada tim laboratorium forensik. Ada yang menentukan ini memang terbakarnya karena ulah disengaja gitu. Itu ada timnya dari laboratorium forensik gitu. Jadi dia akan menemukan nih titik api pertama dari mana. Tidak karena mungkin konslet atau kecelakaan, tidak. Berarti ada ulah, ada sesuatu yang menimbulkan percikan api itu. Itu bisa diidentifikasi oleh tim laboratorium forensik namanya. Nah setelah itu lapor, bikin laporan, ini karena karena ulah manusia gitu kan. Baru jenazahnya kita periksa dari kedokteran forensik. Kita identifikasi benar nggak jenazah ini memang manusia. Kan takut ada kejadian ternyata bukan manusia, tapi seolah-olah dia meninggal karena kecelakaan terbakar biar dapat asuransi. Ada juga. Jadi sebab kematiannya tuh juga bisa ketahuan. Iya, bisa. Jadi kita kan harus membuktikan ini tuh korban 3 tuh pertama manusia atau bukan. Kedua, apakah betul karena meninggal dari terbakar itu atau dibakar itu atau kebakaran gitu kan. Sama aja sih, saya selalu ngomong di kedokteran forensik ada karena pembunuhan kah, kecelakaan atau accident. Sama seperti ini ya. Karena itu kita bawa ke kamar jenazah, kita periksa lengkap. Dan kita harus tahu nih memang meninggal murni karena terbakar atau api atau yang lain. Karena kebakaran itu sendiri sebenarnya kan menghancurkan bukti ya dok. Jadi kalau ternyata mau menghilangkan satu bukti kematian karena yang lain juga dicurigai juga bisa terjadi lewat pembakaran itu ya. Makanya kita nggak bisa bekerja sendiri juga di kedokteran forensik, ada tim laboratorium forensik untuk menentukan titik api dan sumber asal dari api itu. Dan pelaku sih bisa menolak, tapi kan nanti hasil laporan, report kita dan ke JPU, jaksa penuntut umum, dan bisa mempengaruhi hakim. Kalau dia memang bersalah bisa dihukum. Walaupun dia mungkin dokter, dia ahlinya, tapi kan saya yakin selama ini kita bekerja di kedokteran forensik, sesulit apapun, sekecil apapun, pasti bisa dibuktikan asal kita memang harus hati-hati dan memeriksa dengan teliti. Baik, karena ini kan terjadinya itu si wanita ini setelah cekcok, dia itu pulang, ternyata dia beli bensin dok, 10 liter, terus disiramkan, terus dibakar. Nah kekasihnya dikira mereka cekcok pulang itu tidur, makanya dia langsung juga ikut tidur gitu. Ternyata kebakaran, mungkin telat, terus menghirup hawa panas ya mungkin, terus pingsan ya.
melarikan diri kan atau kabur. Iya. Jadi kita membuktikan juga kenapa sih dia nggak bisa lari. Nah itu terhirup asap panas, pingsan di tempat sehingga jadi terbakar. Nah itu taunya kita dari hasil otopsi. Kan kita juga mungkin ada kasus meninggal di tempat lain, ini pas terbakar taruh di situ seolah-olah karena kebakaran. Padahal dia udah meninggal duluan tuh juga ada. Itu biasanya tanda-tanda keracunan dari CO-nya, dari hawa panasnya bersih. Tapi kalau ini murni misalnya memang terbakar karena asap api di situ kelihatan sebenarnya gitu. Dan kembali lagi ya itu saya jadi ingat kisah yang pertama kali dulu dia jadi dokter forensik. Jadi korbannya itu dokter malah dibakar sama suaminya karena asuransi. Jadi si suaminya ini utang gitu loh. Jadi biar istrinya meninggal itu dapat asuransi dia. Padahal meninggal bukan karena itu. Meninggalnya seolah-olah kebakar karena rumahnya kecelakaan gitu loh. Padahal dibakar sama suami. Jadi kan kita bisa buktikan sama tim lapor. Jadi kan asuransinya nggak cair lah. Karena pembunuhan. Berarti masuknya sama seperti ini. Ini juga di di istilahnya akan dituntutkan itu sepertinya berencana dok. Karena kan dia sempat beli bensin terus seperti itu. Tapi walaupun mungkin kalau saya kebayangnya ini terjadinya tuh kayak yang ini kan minta dinikahi. Terus yang laki-laki entah menolak atau seperti apa, intinya marah. Nah wanita ini marah, entar gue bakar nih bengkel lu gitu seperti itu. Nah mungkin ya sang laki-laki ini apakah cuek atau kalau nggak malah menantang balik, bakar aja kalau berani. Dan kalau seperti itu dikira kan nggak akan dibakar nih. Nah tapi dia kan lihatnya cuma bakar aja, nggak membunuh. Itu tapi tetap dikenakan ya. Kan dia niat, udah tahu di rumah itu, di bengkel itu ada orangnya kan. Dan ya mungkin kata orang bilang atau mungkin buku-buku novel pembunuhan atau di film-film CSA, kalau wanita marah lebih tega. Iya betul. Nah kalau misalkan ini juga dalam fantasi dok, seorang marah, terus dia itu misalkan nusuk si ban mobilnya. Nah niatnya itu cuman biar agar dia nggak bisa pergi. Tapi karena orang yang memiliki mobil ini tidak tahu, dia akhirnya nyetir, terus terjadi kecelakaan. Itu termasuk berencana juga berarti? Itu dibuktikan berarti ada cara kematiannya kan dari tusukan itu. Nah sebab kematiannya nanti kan mungkin karena terperosok, kena benturan mobilnya, atau mungkin terus mobilnya terbakar, itu sebab kematiannya. Tinggal kita kan menyajikan ke hakim nih, gitu. Terus motifnya apa? Gitu. Jadi ada hal-hal juga nanti yang membuat keringanan dia kan. Seperti kalau ini kan hamil nih wanitanya. Hamil, jadi kan butuh psikiater nih. Ada gangguan jiwa nggak? Mekanisme pertahanan jiwa gimana? Orang hamil kan sensitif banget ya, perasa perempuan dan ya itu kadang lebih tega, di luar nalar, dan bisa melakukan apapun. Seorang wanita kalau udah marah atau terdesak, emosi seperti itu. Dan ya kita kembali lagi ke mekanisme pertahanan jiwa yang kita punyai dari kecil. Bagaimana didikan orang tua kita, lingkungan kita, latar pendidikan seperti itu sih. Saya pikir sangat berpengaruh. Dan itu yang mengetahui adalah psikolog, psikiater yang akan psikolog atau psikiater bisa dua-duanya. Kalau psikiater kan dia bisa memberikan obat terapi, mungkin ada hal-hal yang membuat dia bisa berpikir di luar nalar, merugikan orang sampai mau menghilangkan nyawa orang. Itu bisa, kalau memang ada ya memang bisa mengurangi hukumannya sih. Ya karena itu hukumannya bisa sampai hukuman mati katanya yang ini itu. Betul. Jadi ya hal-hal itu yang bisa digunakan untuk mempengaruhi hakim. Gitu. Kemarin juga saya tuh ada kasus malah anak kebutuhan khusus diperkosa malah sampai hamil gitu. Gitu. Iya, tapi hasil psikiater kan untuk dibuktikan kalau kasihan kalau dia sampai punya anak masih umur 12 tahun. Allah ya Allah. Gitu. Dia sendiri nggak tahu. Dan itu di interviewnya kan otomatis susah ya dok, seperti kalau interview orang yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Ya itulah kadang hal-hal yang di luar kemampuan kita, dan kita harus punya ibaratnya sistem yang waktu itu saya buat di Rumah Sakit Bayangkara atau forensik klinik yang komprehensif itu sampai kejadian seperti ini. Oke. Dok, kalau seandainya ini kan dokter ini berarti kan nggak pernah ada satu kasus yang identik sama. Ini berbeda dengan misalkan kita kerja di pabrik,
Betul. Nah, terus perakitan sepeda motor. Itu kan misalnya sehari ngerakit 100 sepeda motor, masang standarnya itu. Berarti kan ya kerjaannya terus berulang kali. Dia tahu besok kerjaannya ketemu lagi itu. Nah, kalau sebagai seorang dokter forensik, itu kan nggak pernah ada yang plek-ketiplek sama, Dok. Iya, itu artinya setiap saat dokter ini belajar, setiap saat itu harus menganalisa, setiap saat itu harus itu tadi tantangan baru gitu. Betul, dan memang kembali lagi ke modus operandinya tuh kadang beda-beda gitu, dan semua pun hukumannya juga kadang beda. Mungkin diduga orang dia jahat sekali ternyata bisa lepas gitu kan. Ya karena memang dia dibuktikan oleh psikiaternya sakit jiwa, hanya bisa dirawat gitu. Dan lihat kronologisnya, dia korban, dia pelaku. Pernah ingat kan pelaku bunuh tetangganya, ternyata dia juga korban toh. Betul. Dari kakaknya, dari pamannya kan. Iya. Yang pernah beberapa waktu lalu itu kan kayak gitu, yang kok complicated, dan kita harus tahu nih permasalahannya. Jadi nggak boleh langsung kita vonis memang dia yang sangat bersalah tuh, tidak gitu kan. Kalau saya kan karena kedokteran forensik, dan selain untuk identifikasi korban meninggal wajar tidak wajar, juga ada forensik klinik yang membutuhkan juga kemampuan saya untuk menganalisa dia memang korban sesungguhnya dari kekerasan seksual atau bukan, atau KDRT gitu kan. Itu kan saya berarti harus menentukan luka-luka itu didapat berapa lama dan apakah mengganggu life-nya atau mengganggu kehidupannya. Nah, untuk menjatuhi berapa banyak hukuman dari pelaku itu. Ya itu juga sesuatu yang ya tidak sama, bener Mas Denny. Dan kita karena mungkin saya udah ya separuh hidup saya di forensik gitu kan, jadi kadang ada hal-hal yang bisa membantu saya untuk memecahkan kenapa sih ini itu, kenapa kok meninggal gitu kan, kok nanti kan saya cerita lagi kenapa kok gantung diri tapi diduga tergantung atau digantung seperti itu hal-hal yang baru lagi. Terus orang-orang mikirnya digantung kan di atas, lah kok ini posisinya di bawah, kakinya nekuk gitu kan nggak tahu. Berarti kematiannya waktu dalam keadaan itu ya, karena kaku ya. Kaku, jadi kan kadang kita harus buktikan itu aja sih. Ya kalau Mas Denny bilang setiap saat ya setiap saat ya itu memang tantangan, dan saya juga ingin banyak dokter forensik di Indonesia kalau ini dunia yang menarik gitu dan iya gitu. Ya karena tadi kan tantangannya ya sama, Dok, misalkan kalau seorang komikus seperti itu gambarnya beda tapi kan pekerjaannya kan berulang kali ya dia duduk seperti itu. Ini kalau dokter kan berarti kan setiap kali ada sesuatu ini sama kayak pesulap nih, setiap saat itu harus belajar, Dok. Nah, saya kan pertama idola Mas Denny sulap. Ternyata ketemu terus sama Mas Denny Darko kan. Sulap sama apain logam itu loh. Iya. Nah, Dok, ini agak berbeda karena pertanyaannya kalau dokter kan memang berhubungan dengan manusianya. Manusianya ini kan otomatis ya, kalau seorang dokter kan secara biologisnya manusia ini tadi. Kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan manusia ini, apakah dia itu dilukai, cacat sampai meninggal dunia. Nah, kalau seandainya ternyata ini sifatnya itu bukan manusianya, itu forensik ini ada juga atau tidak? Misalkan KPK menangkap korupsi. Nah, itu kan berarti harus dibuktikan ulang tuh. Penyidik ini berarti berpikirnya kan berpikir forensik juga kan akhirnya. Berusaha mengumpulkan bukti terus kemudian dikaitkan itu ada tadi. Ada korupsinya kan? Ya, kalau itu berarti sama ilmu forensik juga atau berbeda, Dok? Kalau di urusan kejiwaan ya itu kita sebenarnya menggunakan tadi psikiater atau psikiatri forensik. Orangnya psikiater, ilmunya psikiatri forensik, ilmu tentang kejiwaan kedokteran, kesehatan kejiwaan, ilmu kesehatan jiwa kedokteran itu. Jadi ya memang jarang di Indonesia, masih jarang. Kalau di luar negeri udah ada. Jadi kita satu tim, jadi dia bisa memprofil pelaku dari luka-lukanya itu, dari saksi-saksi itu. Betul. Atau mungkin melihat pelaku yang ditangkap, mungkin diduga ada yang mempengaruhi dia, ada temennya atau gurunya seperti itu. Itu ya bisa. Karena contohnya itu yang terakhir ini lagi naik itu Dok. Ada seorang dokter Richard Lee. Dia itu di Palembang ya kalau tidak salah. Dia itu dokter yang seorang konten kreator juga. Dia ini menginspirasi banyak wanita itu untuk jangan sembarangan pakai skincare. Jadi setiap kali skincare sama dia dibawa ke laboratorium, dibedah isinya apa saja, dan kalau berbahaya dia bilang berbahaya. Kalau enggak ya dibilang ya enggak, seperti itu. Karena dia enggak pernah di endorse.
Dia punya merek skincare sendiri, tapi dia juga selalu objektif. Nah kemarin itu bermasalah sama Kartika Putri, artis yang terus hijrah sekarang ya jadi istri seorang Habib ya kalau nggak salah ya. Nah mereka ini akhirnya sempat berdebat sampai akhirnya debatnya itu di media sosial, terus dianggap salah satunya ini saling menganggap ya kalau itu mencemarkan nama baik. Nah nggak ketemu, didamaikan, dimediasi sampai akhirnya tiba-tiba kemarin tuh ditangkap. Si dokternya. Dokternya ditangkap dan ditangkapnya itu benar-benar ditetapkan sebagai tersangka, dibacakan di depan dia, terus langsung sama penyidik ini dibawa ke itu Kapolda, langsung ke Jakarta. Nah dia benar-benar kayak karena dia menolak ya, dia begitu, nah akhirnya dipaksa dijemput terus dibawa ke itu. Nah kalau seperti ini, itu akhirnya kan dia dikenakan itu ternyata malah bukan secara langsung pencemaran nama baik, tapi ternyata setelah kasus itu terjadi, si dokter ini tadi tuh sosial medianya itu kayak disita dulu, Dok. Oh iya. Nah tiba-tiba beberapa hari yang lalu itu ada yang upload di sosial media itu tadi. Nah setelah upload, dia langsung disangkakan pasal itu, illegal access. Jadi kan kayak udah dikasih batas polisi kok di trespass seperti itu. Sama satu lagi itu pas mau didatangi itu tuh akunnya kontennya itu sempat di take down. Itu kena penghilangan barang bukti. Nah, akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Nah, kalau seperti itu, Dok, itu tuh memang orangnya juga nanti akhirnya penyidik ini mengetahui atau belajar tentang tidak saja profiling tapi juga forensik atau bagaimana? Iya sih, memang penyidik harusnya nanti ada pendapat ahli. Iya. Ahli itu dimintain pendapat untuk memberikan keterangan yang berupa keterangan ahli dan bisa menjadi petunjuk dan bisa untuk menjadikan pasal di alat bukti. Kan karena kalau untuk menjadikan dia kasusnya mungkin tersangka kan harus ada alat bukti ya, minimal 2 itu di KUHP 184 ada. Jadi memang saya pikir sih akan karena kasusnya mungkin mencuat nasional, saya pikir penyidik nanti mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku kalau betul nggak dia melakukan kesalahan. Gitu. Itu berarti masuk ke informatika forensik atau bagaimana, Dok? Tetap jadi forensik atau tidak saat kita menelusuri jejak digital? Digital forensik. Digital forensik memang ada ya? Bener nggak? Urutannya kan ada, digital forensik ada. Betul nggak dia yang buat, dia nggak upload, atau mungkin ada yang mencoba tambah menjerumuskan, membuat ngarang-ngarang, itu bisa dibuktikan semua. Ya kayak waktu itu saya bilang meriksa foto atau video porno kan digital forensik dulu membuktikan ini asli. Baik, iya. Ini asli loh fotonya, videonya, tinggal apakah orang ini benar asli atau enggak, tugasnya kedokteran forensik. Baik. Iya ya, sama ya seperti video waktu itu ya. Jadi digital forensik pun itu ilmu forensik juga berarti. Iya. Jadi kan memang itu biasanya di laboratorium forensik ada ahlinya digital forensik. Sekarang udah berkembang dan dia juga polisi bukan dokter. Baik. Yang jago IT. Dia ada belajar juga. Ada kan balistik juga tentang tembak, peluru dan sebagainya. Semua itu di lab 4. Itu laboratorium forensik lengkap. Saya memang khusus tubuh manusianya. Iya, karena dokter kan berangkat. Iya. Oke, Dok, nanti kita bahas yang lain lagi. Dan ingat, semua yang tadi diceritakan itu adalah satu hal yang memang tidak untuk mengajak atau menginspirasi melakukan kejahatan itu sendiri, tapi agar kita bisa mengerti dan juga tidak cepat menyimpulkan. Karena memang sebaiknya kita semua jangan berasumsi sebelum mencari bukti. Salam forensik. Salam forensik.